Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel di edisi video privat kimia online. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan. Pada kali ini kita akan belajar tentang isomer alkena. Di pertemuan selanjutnya kita telah belajar isomer alkana ya. Sekarang kita isomer alkena. Ya. Oke, ini contoh soal. Buatlah struktur-struktur isomer yang mungkin dari senyawa dengan rumus molekul C4H8 ya. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, C4H8 ini adalah alkena karena rumusnya adalah CnH2n ya. Berarti ini alkena. Jadi kalau soal, nah kita lihat dulu dia alkana atau alkuna ya. Ini dia alkena ya. Oke, kalau struktur-struktur yang mungkin berarti kita akan coba tuliskan ya semua isomer yang mungkin. Kita misalnya dari ini dulu ya. Kita bikin. Nah, misalnya ada 4. Nah, kan alkena ada 1 buah ikatan rangkap duanya. Nah, misalnya kayak begini ya. Nah, bisa juga kita bikin selanjutnya kayak seperti ini. Nah, ini namanya adalah 1 butena berarti. Yang ini berarti 2 butena ya. Oke, sekarang kalau ini bisa gak? Nah, ini sama dengan ini ya, berarti ini nggak usah. Dia cuma kalau isomer posisi hanya ada 2 berarti dia. Jadi ini nggak ada ya. Oke, sekarang coba kalau ada cabangnya bisa enggak? Nah, misalnya satu jadi cabang ya di sini. Nah, ini namanya adalah metil. Ininya propena ya, metil propena berarti. Nah, ini metil propena. Oke, cabang hanya ada bisa di sini ya, karena kan di ujung. Ingat nggak ada cabang C di ujung ya. Udah seperti ini. Kalau begini gimana? Coba 3, 4. Ini namanya apa? Ya, ini jadi sama dengan ini ya. Ini adalah 1 butena karena induk ke sini ya. Ini induknya ke sini ya. Ini 1 butena juga. Ini sama dengan ini ya. Jadi ini nggak usah. Nah, ini itu yang mungkin ya. Ini rangka kayak gini. Posisi juga hanya bisa begini. Nah, sekarang alkena. Jadi alkena ini dia punya isomer fungsi ya. Isomer fungsi dengan sikloalkana. Nah, kita lihat ya. Nah, bisa begini berarti. Jadi ini ya, alkena itu alkena berisomer fungsi dengan sikloalkana ya. Dengan sikloalkana. Nah, nanti lihat di soalnya. Kalau soalnya hanya minta isomer posisi atau rangka, maka berarti cuma ada 3 begini ya isomernya. Nah, tapi kalau misalnya soalnya semua isomer yang mungkin, maka kita berarti semua isomer ya. Misalnya isomer fungsi. Nah, dia itu bisa berisomer dengan sikloalkana. Jadi bisa begini. Nah, bisa begini ya. Ini hanya kalau dilengkapi ini 2, berarti di tangannya 2, berarti ini ada 2. Ini ada 2, ini ada 2 ya. C4H8 ya. Ini jadi akan sama. Ini juga kalau dilengkapi CH3, CH2, ini CH, ini CH2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, C4H8. Jadi ini sama ini isomer. Nah, jadi dengan sikloalkana. Nah, bisa lagi yang misalnya siklonya ada 3. Nah, ini ada cabangnya ya. Ini namanya adalah siklobutana ya. Siklobutana. Ya, ini namanya adalah, ini induknya siklopropana, ini ada cabang. Ya, ini kalau dilengkapi hanya gini ya, CH3, CH2, ini ada H, ini H2. C-nya 4, H-nya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, C4H8 jadi isomer. Ini ada cabang metil. Ini induknya siklopropana. Siklopropana. Ya. Nah, ini kalau struktur isomer struktur ya, kan ada isomer rangka, posisi, isomer fungsi ya. Nah, ini
Ini yang mungkin ya, ini isomer posisi, kemudian ini isomer rangka ya, ini isomer fungsi ya dengan sikloalkana gitu. Jadi bisa seperti ini. Nah, berarti dia jadi ada 5 ya. Itu 2 3 4 5. Nah, inilah struktur-struktur ya, isomer struktur yang mungkin dari rumus C4H8 ya. Kalau ditanyanya misalnya plus dengan isomer ruang kan ada isomer geometri ya. Nah, ingat di alkena ini bisa terjadi isomer geometri ya. Tapi nanti dilihat soalnya ya. Kalau ini soalnya misalnya hanya isomer struktur, maka cukup seperti sini. Kalau soalnya isomer posisi ya atau isomer rangka, maka ini saja. Nah, kalau ini isomer fungsinya juga, nah alkena ini berisomer fungsi dengan sikloalkana. Jadi bisa seperti ini. Ya, ada siklonya. Oke, itu untuk alkena. Ya, baik, kita lanjutkan ya dengan contoh yang kedua biar kita lebih paham lagi ya. Kita berikan satu contoh lagi. Nah, sekarang buatlah struktur-struktur isomer yang mungkin dari senyawa dengan rumus molekul C5H10 ya. Kemarin kita C4H8, sekarang C5H10 ya. Nah, C5H10 berarti yang mungkin bisa begini ya. Oke, lurus dulu. Nih, misalnya ini di sini ya. Ini namanya adalah satu pentena ya. Nah, sekarang masih lurus tapi posisi ininya di sini. Nah, ini adalah 2 pentena ya. Nah, sekarang gimana kalau di sana? Misalnya ini di sini. Nah, ini namanya adalah 2 pentena juga ya. Jadi ini akan sama dengan ini. Jadi ini nggak usah ya, karena namanya kan nanti dari sini 2 pentena. Jadi ini nggak bisa ya. Nah, nggak usah. Nah, ini nanti di ujung juga jadi 1 pentena lagi ya. Ini 2 pentena ya. Nih 2 pentena. Nah, jadi ini sama aja kayak ini ya. Jadi ini nggak usah. Kalau nanti di ujung juga nanti dia akan sama kayak ini 1 pentena ya. Berarti posisinya hanya 2 gini. Udah. Nah, sekarang yang pertama posisinya, yang kedua rangkanya kita ubah ya. Nah, ini misalnya ada cabang 1, posisinya ini C C C. Nah, tapi ini jadi cabang sini. Cabang di sini bisa gak? Nggak ada ya, nggak ada cabang nggak ada cabang C di ujung ini ya. Jadi mulai adanya di sini. Nah, ini ada C ya, ini boleh. Ini namanya adalah penomoran. Lihat, ini ikatan angkatnya di sini, maka ini di sini 1 2 3 4. Maka ini namanya adalah 2 metil. Nah, ini induknya siapa? 1 butena ya. 1 butena. Nah, ini namanya. Oke, kita pindahin ke sana. Nah, ini cabangnya pindahin ke sebelah sana. Nah, di sini ya. Nah, ini nomornya dari mana? Kanan atau kiri? Tetap dari kiri ya, karena ikatan angkatnya di sini. Jadi ini harus ini 1 2 3 4. Nah, ini namanya adalah 3 metil. Ini ya, induknya 1 butena. Nah, ini ya. Oke, sekarang kalau cabangnya di ujung bisa gak? Nggak bisa ya. Nggak ada cabang C di ujung. Dia udah sampai segini saja. Oke, sekarang bagaimana kalau cabangnya jadi ada 2? Nah, ini induknya 3. Nah, di sini bisa gak? Di sini C. Sini ya, biar kelihatan. Nah, bagaimana kalau misalnya ini masih di posisi 1 ya. Kita lihat di atas saja. Nah, di sini misalnya C C. Nah, jadi 3 sekarang. Bagaimana, bisa gak? Cabangnya ada 2. Ini cabangnya di sini C sama di sini ya, tengah. Oke, kita namanya apa nih? Nah, induknya ini berarti induknya 1 propena ya, atau propena ini. Berarti ini namanya adalah 2,2 dimetil. Nah, ini induknya propena ya, propena. Nah, namanya beda ya, berarti ini bisa seperti ini.
Oke, cabangnya 3. Sekarang bagaimana kalau jadi begini? Bisa gak ya? Nah, coba aja. Nah, misalnya begini. Oke, namanya apa nih? Ini induknya ke sini ya. Nah, ini berarti induknya 1 butena. Jadi ini namanya 2 metil. 2 metil 1 butena. 2 metil. Nah, berarti ini sama. Ini sama ini sama ya. Jadi ini jangan ya, jangan diambil. Nah, udah ternyata ya. Jadi hanya bisa seperti ini. Oke, ini untuk posisi yang rangkapnya ada di nomor 1. Sekarang bagaimana kalau posisi yang rangkapnya ada di nomor 2 ya. Nah, di sini 2 kita cabangnya. Nah, sekarang kasih cabang. Cabangnya misalnya di sini. Nah, berarti namanya adalah induknya ini ya, berarti 2 butena induknya. Nah, ini ada cabang berarti 2 metil. 2 metil. Nah, induknya adalah 2 butena. Oke, bisa ya, belum ada yang nama yang sama. Betul. Isomer. Terus bagaimana kalau posisinya di sini? Diubah. Nah, ini namanya apa? Ini sama saja dengan ini, namanya 2 metil 2 butena ya. Jadi nggak bisa ya. Berarti udah cukup ya, yang cabangnya 1 hanya bisa seperti ini. Di ujung kan nggak bisa, di ujung nggak bisa ya. Jadi udah cuma ini doang. Oke, sekarang bagaimana kalau cabangnya induknya ada 3? Bisa gak? Nah gini ya, kemudian ini jadi cabang 2 cabangnya. Nah, apa namanya nih? Oke, ini ke sini propena ya. Nah, ini ada cabang, ini namanya adalah 2,2. Ini induknya ya. Induk berarti ini cabang, jadi 2,2 dimetil. Nah, ini penomoran dari sini berarti ya. Nah, ini propena ya. Propena kan nggak usah ada nomornya di sini, cukup propena. Nah, ternyata sama ya, 2, jadi ini sama ini sama. Jadi ini jangan diambil. Nah, udah ternyata cabangnya 2 itu nggak bisa untuk kasus ini ya. Jadi hanya bisa 1 cabang. Kalau cabangnya 3 ya nggak bisa ya. Silakan ya, ada lagi gak? C misalnya gini. Nah, coba ini namanya apa? Nah, ini nih, coba. Ini ke sini berarti induknya. Ya, induknya adalah 1 butena. Jadi ini 2 metil 1 butena. Udah ada ya. Jadi ini sama. Udah nggak bisa lagi ya. Nah, ini isomer posisi dan rangka kayak gini ya. Nah, terakhir isomer fungsi ya, karena alkena ini kan ini alkena ya, C5H10 CnH2n. Nah, dia biar isomer fungsi dengan sikloalkana ya. Nah, berarti kalau C5 dia bisa gini ya. Misalnya C-nya ada 5. Nah, 1 2 3 4 5. Maka ini namanya adalah siklopentana ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ininya ada 4? Ini ada 4. Nah, ada 4, kemudian ada cabang ini ya. Ini adalah metil siklo, ini butana induknya ya, siklobutana. Nah, oke, sekarang cabangnya ini ya, di sini sama aja metil siklobutana. Sekarang bagaimana kalau C-nya ada 3 yang isi kliknya? Nah, bisa begini ya. Nah, ini kan C-nya ada 5. Nah, berarti ini adalah 1,2 dimetil induknya siklopropana ya. Siklopropana. Nah, 1,2 dimetil siklopropana. Ada lagi gak kalau C-nya 3 gini? Nah, masih bisa ya. C
Nah, ininya C, C. Nah, ini cabangnya C2, berarti ini etil ya. Etil. Etil, ini induknya siklopropana. Siklopropana. Nah, ini ya. Ini nggak ada struktur yang lain ya, sudah seperti ini. Ini di sini juga kan sama ya. Oke, jadi ini untuk isomer fungsinya ada ya 4. Jadi total isomer struktur dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 ya isomer strukturnya seperti ini. Nah, nanti tergantung soal ya. Kalau soal misalnya hanya isomer posisi dan isomer angka, berarti yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau isomer fungsi, nah dia bisa begini ya, bisa begini. Oke, kalau misalnya begini apa namanya? Ini C, ini C. Ini juga sama 1,2 ya, kan ke sini nomornya. Jadi 1,2 dimetil apa? Siklopropana. Ya. Maksudnya di sini. Kalau ini gimana nih? C, 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 C. Ini ada C. Ini C di sini. Ini namanya nanti 1, 2, 3 ya. Jadi ini 1,2 dimetil siklopropana. Siklopropana ya. Ini sama kayak gini ya. Jadi ini sama ini sama. Jadi ini nggak usah ya. Udah ya, jadi cuma segini isomernya. Inilah contoh isomer untuk C5H10 ya. Semoga dengan 2 contoh ini kita bisa lebih ya kayak lagi ya wawasannya untuk keisomeran ini ya. Ini contoh-contoh isomer struktur. Oke, semoga bermanfaat untuk materi isomer alkena ini. Insya Allah di video selanjutnya kita bahas isomer alkuna ya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ya video ini. Jangan lupa di like dan komen ya. Kalau misalnya belum subscribe, silahkan bisa di subscribe dulu biar channel ini menjadi lebih berkembang ya, dan saya tambah semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.